Cara kerja pompa injeksi. Sebelum kita bahas masalah prosesnya, saya kenalkan dulu nama bagiannya. Ini disebut dengan barel. Tampangnya semacam ini. Semacam ini. Ini disebut barel. Dia berfungsi seperti silinder. Kemudian ini disebut dengan plunyer. Dia mempunyai bagian semacam ini tampangnya. Oke, saya ulang lagi, saya putar. Kemudian ada bentuknya begini. Bagian bawahnya. Terus bagian ini ada lubangnya. Lubang ini disebut dengan control group. Control group ini nyambung dengan lubang yang di atas ini. Kemudian cara kerjanya, plunyer berada di dalamnya sini, di dalamnya barel, di dalamnya barel, dan posisinya feed hole ini, jadi posisinya feed hole, posisinya control group itu lurus dengan feed hole ini. Jadi posisinya begini, masuknya. Kayak begini. Jadi bukan kebalik posisi begini, walaupun bisa dipasang. Tetapi masangnya harusnya posisi sana. Jadi antara control group dengan feed hole ini harus sejajar, searah. Nah, semacam ini. Cara kerjanya, perhatikan dulu gerakan ini. Ini di dalamnya feed hole, ya, di dalamnya feed hole itu kelihatan plunyer sedang bergerak. Sekarang ini posisi turun, sehingga feed hole-nya terbuka. Kemudian ini posisi naik sampai feed hole-nya tertutup. Nah, cara kerja pompa injeksi, pada saat plunyer berada di bawah, sehingga feed hole itu terbuka, maka solar akan masuk ke dalam silinder melalui feed hole. Kemudian pada waktu plunyer naik hingga menutup begini, menutup feed hole, maka penekanan solar dimulai, atau ini awal pemompaan. Kemudian pada waktu plunyer naik terus sampai, nah ini kelihatan mulai membuka, jadi mulai feed hole, ya, feed hole ini berhubungan dengan control group, ya. Jadi sekarang perhatikan itu control groupnya kelihatan. Ini akhir dari penekanan. Saya ulang sekali lagi. Jadi langkah pemompaan itu diawali pada waktu plunyer turun hingga feed hole terbuka. Nah, semacam ini. Ini berarti solarnya masuk ke dalam barel. Kemudian plunyer naik sampai menutup feed hole. Nah, semacam ini. Ini adalah mulai penekanan. Kemudian plunyer naik terus sampai control group. Nah, ini control group ketemu dengan feed hole. Ini akhir penekanan. Metering. Metering atau proses penakeran, yaitu proses mengatur jumlah solar yang dikirim oleh pompa injeksi. Jadi pada beban rendah, solar yang dikirim itu sedikit. Sedangkan pada beban berat, itu solar yang dikirim banyak. Nah, proses penakaran itu dilakukan oleh plunyer dengan mengatur posisinya. Jadi dia akan bergerak seperti ini atau seperti ini. Seandainya plunyer itu posisinya begini dan feed hole di sini. Jadi kalau posisi semacam ini posisi penakaran atau pengiriman sedikit. Sedangkan posisi ke sini ini pengiriman yang terbanyak. Nah, yang banyak sedikitnya itu ditentukan oleh jarak ini. Jadi perhatikan pada bagian kanan, jadi bagian kanan control group. Ya, bagian kanan control group jaraknya terhadap puncak itu sekitar 2,5 mili. Sedangkan sebelah kiri itu jaraknya bisa mencapai 6 mili. Ini yang menyebabkan jumlah penyemprotan itu berbeda.
Jadi kalau posisi begini, nah posisi semacam ini, dan feed hole itu berada di sini, jadi berada di ujung bolpen saya, jadi menghadap ke sini. Jadi kita anggap feed hole berada di sini, lurus dengan Anda. Kemudian posisinya kontrol grup semacam ini, maka jumlah penyemprotan sedikit. Tapi kalau posisinya saya geser begini, ini jumlah penyemprotan banyak. Ya. Jadi cara penakarannya semacam ini. Apabila bagian ini yang kita sebut dengan bagian dangkal, jadi bagian kontrol grup yang dangkal, jadi jaraknya hanya pendek, sedangkan ini adalah bagian yang dalam. Apabila bagian yang dangkal ini lurus dengan feed hole, maka jumlah penyemprotan sedikit. Apabila bagian yang dalam ini lurus dengan feed hole, maka jumlah penyemprotan banyak. Selanjutnya saya jelaskan komponen pompa injeksi yang diberi nama dengan delivery valve. Delivery valve ini merupakan satu rangkaian, jadi ini terdiri dari delivery valve holder, ini yang paling atas ini disebut delivery valve holder. Kemudian di dalamnya ada delivery valve spring, ini delivery valve spring. Kemudian di bawahnya delivery valve spring itu ada delivery valve yang ini. Kemudian yang ini disebut delivery valve seat. Nah, ini disebut delivery valve seat. Pada saat tekanan solar dari barel lebih besar dari tegangan delivery valve spring, maka delivery valve akan terangkat naik semacam ini. Sehingga solar keluar dari sini, kemudian menuju ke dalamnya delivery valve holder, kemudian keluar di sini menuju ke pipa tekanan tinggi. Ini berarti delivery valve berfungsi untuk membuka dan menutup saluran keluar dari barel. Selanjutnya saya jelaskan fungsi lain dari delivery valve. Delivery valve ini berfungsi juga untuk mencegah terjadinya tetesan di ujung injektor saat akhir penyemprotan. Bagian yang berperan penting untuk mencegah terjadinya tetesan di ujung injektor adalah bagian ini, yang disebut dengan relief valve. Jadi bagian delivery valve yang seperti cincin ini, tebalnya sekitar 1 mili, inilah yang disebut dengan relief valve. Kemudian proses pencegahannya atau proses pencegahan tetesan itu sebagai berikut. Pada waktu delivery valve menutup, jadi proses penutupan, jadi semacam ini, sampai mulai relief valve mulai nempel di, nah semacam ini, jadi mulai nempel di valve seat, ini sudah mulai terjadi penutupan atau pemisahan antara ruangan di bawahnya relief valve dan di atasnya relief valve, atau dengan kata lain singkatnya antara barel dengan pipa tekanan tinggi sudah terpisah. Nah, apabila delivery valve ini bergerak terus ke bawah, perhatikan seperti ini. Nah, pergerakan ini sampai valve face itu nutup. Jadi valve face nutup atau bersentuhan dengan delivery valve seat, maka bagian atasnya delivery valve terjadi pengembangan volume, atau volume di pipa tekanan tinggi akan mengembang sehingga tekanannya turun dan mengisap solar yang akan menetes di ujung injektor. Saya ulang sekali lagi, jadi proses pencegahan tetesan itu terjadi pada saat semacam ini. Ya, jadi pada saat relief valve ini mulai menyentuh, jadi mulai menyentuh
Perhatikan ini, mulai menyentuh semacam ini, mulai menyentuh delivery valve seat. Apabila posisi ini kemudian delivery valve terus bergerak ke bawah, maka akibatnya volume di pipa tekanan tinggi akan bertambah besar. Karena volumenya bertambah besar, maka tekanannya turun. Atau dengan kata lain, menghisap. Karena menghisap, maka apabila akan terjadi tetesan solar di ujung injektor, akan tertarik kembali ke dalam pipa tekanan tinggi.